Selamat hari ini guys. Yelah, bertemu lagi? Belum bertemu lagi sih. Ini baru pertama kalinya. Video pertama kita. Yoi, dan kita berada di channel yang luar biasa, terkeren, berita informatif, terupdate sepriangan timur. Ya cuma ada di Gaspol. Oke, cuy, bareng sama gua ada Pacin di sini Dan gue Kidut. Yoi, dimana di sini adalah kita ngebahas soal berita-berita terupdate yang ada di seputaran Priangan Timur, gitu kan. Terus juga pastinya bareng sama kita berdua dengan gaya anak muda zaman now, gaya anak cyber, cuy. Yoi, ya nggak keren ya? Yoi, kita thank you banget untuk teman-teman dari kapol.id Iya. yang udah support konten-konten luar biasa, terus Mantap juga sekali. berinformatif, lalu juga kapol terbaik deh di Priangan Timur gitu kan. Ketika saya bangun gitu kan, yang pertama kali saya lihat adalah kapol.id. Gila, saya pengen tahu kabar-kabar terupdate-nya dari Priangan Timur itu ada seperti apa aja. Yoi, cuy. Dut, Oi, kita Cin. mau gak enak banget ya Pacin ya. Kayak panggil cinta. Oke, cinta. Waduh, jangan dong ya. Oke, ada kabar apa nih untuk di minggu ini yang emang lagi up to date banget di kapol.id? Kalau sekarang kan kemarin kita kan libur Idul Adha nih. Yoi. Kalau gue kan Kemarin? libur. Iya. Bukannya sekarang. Kita masih long weekend, cuy. Oh iya, betul. Cuy, masih long weekend ini ya. Iya, sekarang kita kan lagi libur Idul Adha. Yoi, gitu kan. yoi. Kalau kita kan produktif, membuat Selalu. konten gitu kan. Selalu. Tapi sebenarnya bukan produktif sih. Apa tuh? Nggak ada duit. Jadi nggak liburan. Sebenarnya gue tadi pengen ke Pangandaran. Cuma alhamdulillah tidak jadi. Karena Tidak ada padat, duit. cuy. Tidak ada duit ya. Baru tanggal 1 karena duit gue itu Lu ngapain tunjuk-tunjuk ini? Hah? Enggak apa-apa, mainin aja sih. Nggak ada ininya juga, Adit. Karena itu gaji gue sebenarnya 1 koma aja. Ya lu masih 1 koma, Yo, kalau gue 0 koma. tanggal 1 udah koma. Udah koma ya. Ada apa nih berita di sekarang? Berita sekarang itu kalau kita ngomongin soal libur Idul Adha ya, Idul Adha ya. Yap. Atau libur Lebaran Haji lah ya. Jadi banyak Pak Haji lagi lebaran? Hah? Pak Haji lagi lebaran? Tidak. Skip. Enggak, ini apa namanya? Jadi Pak Haji ini memutuskan daripada saya tidak lebaran haji di sana gitu kan, di Masjidil Haram gitu kan. Saya akhirnya ke Pangandaran. Oh gitu. Pak Haji ya. Sehat-sehat ya Pak Haji ya. Sehat-sehat Pak Haji. Bawa air jam-jam kalau balik Pak Haji. Di Pangandaran coy. Oh iya. Iya lupa. Sorry. Mana ada di Pangandaran air jam. Ada juga air laut. Air laut dan Kalau nggak ini bawa umang. waduh. Oh, di Pasir Putih. Umang yang ditiup tuh pada masuk lagi. Kok masuk aja sih? Keluar loh. Ditiup masuk, kan kitanya bau. Ya udah itu. Liburan di Pantai Pangandaran gitu kan. Karena untuk liburan di Pantai Pangandaran ini apalagi sekarang lagi libur Idul Adha gitu kan. Jadi pengunjung di sana ini habis sholat Id atau mungkin pada saat sore harinya itu jadi apa ya, rame cuy. Rame langsung. Memadati Pantai Pangandaran Iya. gitu kan. Yang jadi pertanyaannya adalah Apaan? pada pakai masker apa tidak? Aku tidak bisa menjawab. Tanyakan ke sana saja ya. Tapi Pak Haji pakai masker dong pasti. Pak Haji ya? pakai masker. Kalau saya mah percayalah sama Pak Haji malah.
Pokoknya saya total respect sama Pak Haji. Betul, karena jadi membuat pedagang sama orang-orang yang punya sewaan tempat di Ya. situ itu pada smiling cuy. Yoi. Smiling. Karena kan banyak udah berbulan-bulan juga Ya. gitu Pangandaran sepi. Pas lagi terakhir gue ke Pangandaran juga masih belum terlalu rame gitu kan. Dan sekarang momennya lagi long weekend dan orang-orang mau pada liburan, akhirnya salah satunya adalah ke Pangandaran. Ya. Kangen sama pantai. Gitu kan. Jadi kemarin juga teman-teman dari Kapolda ID juga sempat ke sana gitu kan, dan sempat nanyain juga karena untuk Pantai Pangandaran ini memang baru dibuka sama pemerintah Kabupaten Pangandaran, dan ya mudah-mudahan seterusnya cepet rame gitu ya. Ya. Semakin rame. Memperbaiki ekonomi juga lah. Betul. Kita berangkat ke sana. Betul. Kita ngabisin duit, mereka yang panen. Iya. Nggak apa-apa. Kita Iya. berbagi cuy, berbagi Tapi ya. kita dapat kepuasan apa ya? Apa tuh? Setelah berbulan-bulan kita diem di rumah, nggak kemana-mana, tiba-tiba kita ngeliat pantai. Oh, Waduh, paradise banget tuh. Ada pantai ya di sini. pantainya tolong di Hawaii ya, editor. Di Honolulu. Waduh ya. Dan salah satu seorang wisatawan asal Tasikmalaya yaitu Bapak Haji Dede. Oh ini nih Pak Haji ini. Pak Haji nih, Ini Pak Haji. Pak Haji dia. 68 tahun cuy. Oh, masih Luar muda Pak Haji lah. biasa. Iya. Jadi mengaku baru memberanikan diri ke Pangandaran gitu kan setelah situasi COVID-19 yang emang udah sedikit mereda. Ya, gitu udah mulai kalem. Dan juga ada beberapa kebijakan yang menurut gue sih bagus banget. Karena kalau misalkan lu semuanya pengen ke Pangandaran, itu nggak usah bawa hasil rapid test. Oh iya. Nggak usah. Paling cuma ditanyain KTP-nya aja kalau misalkan emang plat nomornya bukan plat nomor Z. Soalnya gue kemarin kayak gitu juga. Kan motor gue platnya F tuh. F. F dari Bogor Ya. gitu kan. Dan ditanya. Oh, lu udah di Bogor? Langsung ke Bogor dari sini? Oh tidak dong. Motornya doang. Oh, motornya doang. Iya, motor gue jalan sendiri dari Bogor ke Tasik. Oh, autopilot ya? Autopilot, gila. Saya suka brandnya. Nanti slot di sini masih kosong. Yoi, masih kosong ya. Jangan lupa nanti iklan di sini Oke. ya. Dan emang bener banget gitu kan, dari pantauan teman-teman dari Kapolda ini juga sepanjang pantai Barat Pangandaran ini wisatawan bener-bener ramai juga. Terus memang, nah yang tadi lu bilang gitu kan, Iya. apakah masker, dan menurut para teman-teman yang ada di Kapolda ini ternyata menggunakan masker meskipun tidak saat berenang cuy. Mohon. Siap. Jadi Nanti benar. cutnya ada yang tit 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 tit. Nah, gitu. Ada ya kayak meme-meme Iya. gitu ya. Jadi benar di sana itu wisatawan ramai dan pasti masih tetap pakai yang namanya masker. Nah, Betul. Pada saat tidak berenang ya. iya. Masa boleh renang pakai masker? Tenggelam. Enggak tenggelam. Kan basah. Dia basah doang di sini, tapi nggak nanti kita- tenggelam. Nggak bisa gitu deh. Apaan begitu? Kan masker nih, Heeh. basah kan. Iya. Terus kalau kita air yang masuk. Oh, iya benar juga sih. Betul. Ya kayak snorkeling aja, Iya. gitu Yang kan. biasa kita snort. Hah? Oh nggak pakai keling ya? Enggak. Oh. Nah kan kayak yang tadi gue bilang itu, walaupun perekonomian belum stabil, yang Yoi. penting bisa berlibur dengan keluarga. Coronanya juga sudah tidak seperti bulan-bulan kemarin. Bener banget. Pastinya kita berharap untuk badai pasti berlalu, Yap. gitu kan, agar teman-teman yang ada di Pangandaran semakin ramai. Di hari-hari biasanya juga semakin ramai, terus juga pengunjung semakin banyak. Dan buat teman-teman yang memang pengen ke Pantai Pangandaran, apalagi kalau kalian dari Tasikmalaya atau dari sekitarnya lah ya, dari Priangan Timur, nah itu bisa menjadi salah satu objek wisata. Objek wisata, ya. Betul. Jangan lupa, jaga kesehatan kalau misalkan emang pengen ke Pangandaran. Asal ke Pangandaran jangan pas flu atau demam. Nah, itu dia. Ya.
Jangan. Gak mau kan kalau misalnya tiba-tiba kalian ditembak kepalanya. Apa? Oh, pakai Iya kan ditembak. pakai heat gun. Heat gun. Termometer gun. Heat gun. Pakai heat gun makin Apa panas ada dong. kan? Makin panas dong pakai heat gun. Termometer ya. gun. Tiba-tiba tet 39 misalkan. Lu fix langsung diringkus. Enggak jadi. FBI. Jangan dong ya. Oke, next skip. Itu dia untuk berita dari Pangandaran. Lagi nih. Untuk di libur Idul Adha ya. Terus untuk berita selanjutnya adalah dari We Are City, kota kita tercinta, Texas Malaya. Asik. Texas Malaya. Jangan pakai chicken. Jangan dong. Wah itu Kenapa? iklannya udah dapet tuh. Apanya tuh? Iklannya. Ah. Aduh lapar. Aduh, kita lapar nih. Iya. Makan apa yang enak ya? Texas Malaya dong. Waduh. Nggak pakai chicken. Pakainya kulit. Berita dari kota kita sendiri yaitu di kota Tasikmalaya. Asik. Walaupun sudah bubar ya. Pasti berlalu. Waduh, Apa telat ya? Tadi kan udah beritanya Udah yang badai itu. pasti berlalu. Udah. Telat. Ini di kota Tasikmalaya teman-teman gitu kan. Jadi ada teman-teman dari Karang Taruna Cinta Rasa Kelurahan Kahuripan. Highway Kahuripan. Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya. Ini menginisiasi bersih-bersih lingkungan RW ya. RW 01. 01 untuk menekan peningkatan kasus demam berdarah atau DBD. Iya. Weh. Excited sekali Anda ya. Jadi sekali video pertama. Yoi. Jadi rekan-rekan pemuda ini ngegaskeun. Gaskeun. Gas cuy, gaya anak siber nih ya. Untung gak pakai bosku ya. Waduh. Gaskeun bosku. Waduh, anak tongkrongan sekali Anda ya. Jadi bersih-bersih untuk menghindari yang namanya sarang nyamuk atau mungkin penyebab dari DBD. DBD. Demam berdarah, dengue. Waduh. Oke, terus jadi kegiatan ini juga diharapkan untuk bisa meningkatkan kesadaran dari warga juga untuk yang namanya kebersihan. Yap. Terus juga dapat mengurangi resiko terkena yang namanya demam berdarah. Ya. Demam berdarah. Kalau di lingkungan sekitar tempat lo tinggal ada ini nggak jumsih? Jumsih, oh itu selalu ada. Selalu ada. Itu mungkin salah satu cara buat kita ya. Yang mungkin yang di daerah rumahnya belum ada yang namanya jumsih, boleh tuh kalian ngadain jumsih. Benar. Gitu. Karena kalian nggak gabut di rumah. Benar. Biar yang nggak kerja tiba-tiba jadi WFH. Waduh. Jadi biar ada kerjaan gitu. Nah, jumsih. Betul gitu. banget. Daripada diem-diem di rumah aja gitu kan, mendingan kita bikin sama Karang Taruna, RT, RW, kita cobain gotong royong untuk Jumat bersih. Ya. Atau ibaratnya sekarang a collaboration of a cleaning gitu. Collaboration of cleaning. Maksa. Tidak apa-apa istilahnya memaksakan, tapi ya menjadi hal yang bagus juga kalau misalkan memang kalian lakuin. Ya. Selain Gitu. mengisi waktu luang, mengisi kegiatan juga sih. Betul. Dan siapa tahu ngelihat ada bidadari yang lewat komplek lu gitu, yang jarang keluar tiba-tiba, wah siapa nih? Karena itu kan jadi salah satu ajang silaturahmi Iya. juga untuk para jomblo ketemu jomblo. Jadi aja coba. Iya, orang ketemu sama laki-laki gimana sih lo? Cowok ketemu cowok. Kenapa? Enggak. Jadi emang kalau misalkan jadi fokusnya teman-teman yang ada di mana tadi? Karang Taruna. Karang Taruna mana tadi? Kahuripan Tawang. Kahuripan ya. Tawang, di Tawang. Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya ini memang untuk fokusnya pribadi adalah mereka untuk membersihkan sampah-sampah yang emang ngotorin lingkungannya. Terus juga saluran air yang ada di lokasi mereka ini yang emang berpotensi untuk menjadi sarang nyamuk apa membawa penyakit. Yap. Iya. Demam Kalau berdarah. kita kalau kita
apa membawa bahagia? Kalau kita membawa senyuman. Membawa senyuman, Iya, benar. Ya. betul. Membawa kabar-kabar yang luar biasa dari Kapol ID. Yap. Betul. Jangan lupa Yoi. kapol.id. Nah, kalau mau tahu berita terupdate di Indonesia atau mungkin di di Priangan Timur, maaf, agak sedikit disensor saja ya. Bisa langsung datang aja ke kapol.id. Ya, kalau misalkan kalian juga bingung, yang dibacain di sini gue nggak suka nih, ya tinggal searching aja sendiri. Iya, aduh, jangan dong. Kan kita ingin menaikkan viewers kita. Nggak, maksudnya kalau misalkan apa yang kita bawakan nih, pengen berita yang lain nih, gitu loh. Iya. Gue baru nangkep. Bisa, boleh ya. Gitu deh Itu, maksudnya. Pokoknya kita respect banget untuk teman-teman yang ada di Karang Taruna Kahuripan, luar biasa. Coba untuk kayak membagikan energi positifnya kepada Karang Taruna yang ada di Kota Tasikmalaya. Yap. Kita mungkin bikin gabungan Kolaborasi antar Karang Taruna Nah, RW. itu bisa juga, mantep tuh. Paling bener tuh. Paling bener. Kita bersihkan yang namanya Kota Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya menjadi bebas DBD. Betul sekali. Mantap. Yoi. Gasken bosku. Ya. Jadi tagline tuh kayaknya tuh. Next video ya. Oke. Bukan next video ya, next berita. Next berita deh. Next berita salah satunya, nah ini nih kayaknya nih ya. Waduh. Yang ini dulu atau yang mana dulu nih? Kayaknya. Yang mana cu? Coba Nah, ini deh, Survivor. Yang ini dulu ya, oke. Survivor yang hilang di Gunung Manglayang ditemukan. Yoi. Jadi pertanyaannya adalah, Apaan? Gunung Manglayang itu di mana? Lu nggak tahu? Nggak tahu gue. Aduh, Gue tahu Gunung Galunggung. Sebagai orang yang sangat pintar di sini, gitu kan, masa Anda tidak tahu Gunung Manglayang? Saya mewakili netizen yang tidak tahu. Oke. Gunung Manglayang itu antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Lebih tepatnya di daerah Jatinangor kalau nggak salah. Oh, di JN. Di JN, sana di Jatinangor gitu kan. Karena sebelumnya emang ada kabar gitu kan dari teman-teman apa tuh kalau misalkan yang evakuasi gitu namanya, gue lupa lagi. SAR. Tim dari SAR. tim SAR gitu kan Tim di SAR. Tahu nggak SAR itu apaan artinya? apa tuh? Satuan. Nope. Search and Rescue. Oh, keren gue. Satuan Antariksa. Sejak kapan tim SAR berusaha untuk ke Mars ya? Itu kan nanti direkrut sama NASA. Oh, kan ada Palapa cuy. Jangan ke NASA dulu lah, ke Palapa dulu lah. Itu kan Palapa itu dangdut. bukan dong. Palapa ini apa namanya yang Pohon palapa kan? Antariksa 88 bukan Oh, Palapa. 8. Palapa mah nama satelit dong, bukan. Udah. Kita minum dulu ya. Silakan Bung. Mau iklan di sini? Yeah. Bayar. Oke. Next ya, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi ini ada survivor ya. Yap. Yang memang sudah ditemukan sama tim SAR yang hilang di Gunung Manglayang beberapa hari yang lalu. Gitu. Kalau nggak salah sekitar seminggu yang lalu atau 6 hari yang lalu teman-teman gitu kan. Jadi sempat ada kabar bahwa salah satu pendaki atau mungkin ya survivor lah ya bisa dibilang. Survivor. Udah pendaki aja lebih enak. Kalau survivor jatuhnya kayak lu minjem duit datengin dulu ke rumahnya. Survivor. Beda Dodo, itu mah SPV. Surveyor. Oh iya surveyor. Oh yang untuk ini ya kalau misalkan kita mau ngeredit Kalau ya. lu minjem duit, misalkan kredit, lu pasti disurvey dulu. Kerjanya apa Pak? Nah. Oh ini luas tanahnya bangunannya berapa ya? Nah, iya. Jadi mending udah pendaki aja udah. Oh pendaki, gajinya berapa ya? Oh iya juga ya. Udah pendaki aja udah. Pendaki ya, Yap. gitu kan. Jadi sudah ditemukan sama tim SAR gitu kan. Nah, dan tim SAR gabungan ini berhasil menemukan yang namanya Agus Febrianto. Betul, Akang Agus Febrianto, survivor.
Survivor. Astagfirullahaladzim, mulut gue susah banget ya. Survivor. Coba ngomong yang cepat dari sini ke sini. Survivor yang telah hilang di Gunung Malangi. Aduh. Survivor yang hilang di Gunung Manglayang. Kampring saya ya. Aduh. Jadi Kang Agus ini ditemukan dalam keadaan yang selamat pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 jam 00.35 waktu Indonesia Barat. Gile. Tengah malam, bos. Tengah malam, cuy. Iya. Appreciate banget teman-teman dari SAR, respect kerjanya gila. Tengah malam masih mencari teman-teman atau mungkin Kang Agus yang sempat hilang gitu kan di Gunung Manglayang ini ya, gitu kan. Jadi Kepala Kantor SAR Bandung, kok kepada sih gua. Kepala Kantor SAR Bandung, Deden Ridwansyah, betul. S.Sos sarjana sosial. Sos lah gitu. Sos menyebutkan korban ditemukan dengan jarak 1,3 km dari lokasi kejadian atau sekitar Curug Ciantani dalam keadaan sehat dan selamat. Alhamdulillah. Kita turut berbahagia. Turut berbahagia ya gitu kan. Jadi benar-benar bagus sih si Kang Agusnya juga. Jadi dia bertahan di di daerah Curug. Curug gitu. ya. Kan kalau Curug kan ibaratnya ada air ya. Kan. Jadi kalau misalkan emang kecapean atau dehidrasi itu bisa ngambil air yang ada di Curug gitu kan. Misalkan gerah bisa mandi. Betul, ya enggak juga dong. Enggak, gua ngambil perspektif sebagai Kang Agus gitu kan. Yang yang ibaratnya lagi hilang nih di gunung gitu. Sempat-sempatnya mau mandi gitu ya, kan gak enak tuh kan, pasti badan tuh lengket gitu kan. Cuma kan ya gue nggak mikir ke situ sih. Kalau misalkan gue emang hilang nih di tengah hutan gitu kan. Tapi hilang yang benar-benar hilang di hutan ya. Jangan hilang yang tiba-tiba ada di mana gitu. Iya, jangan tahu tiba-tiba di chat hilang. Terus curhat ya. Nah, soalnya gue pelakunya. Selalu deh. Itu ya. Tapi jadi bener deh kalau misalkan gue sempat baca di di beberapa artikel kalau misalkan kita misalkan lagi mendaki ke salah satu gunung gitu, terus kita ketinggalan rombongan atau enggak bisa dibilang kita tertinggal terus menuju hilang gitu. Betul. Kita adalah salah satu catatan mudahnya adalah mencari mata air. Nah, kalau misalkan kita mencari mata air itu ikutin, kalau misalkan udah ketemu mata airnya, ikutinlah ke mata air itu kemana gitu. Seenggaknya minimal pasti ada suatu pemukiman lah di situ. Betul. Kayak gitu. Betul banget. Kalau menurut yang artikel yang gue baca kayak gitu. Pengetahuannya luar biasa juga ya. Kapan kita mendaki? Besok gue. Tidak dong. Saya belum siap. Moral saya belum siap untuk daki Gunung Galunggung kan? Ke kawah. Tetap nggak kuat sih. Dengan badan gue yang sekarang ini nggak kuat sumpah. Lu 150 kilo ya? Enggak juga. Jangan membuat hal-hal statement yang bikin netizen jadi pada ini dong ya. Dan akhirnya juga si Survivor ini dievakuasi ke pos pendakian baru ya. Itu yang diucapkan Kepala SAR yaitu Bapak Deden ya, dan Survivor diserah terimakan kepada keluarga dengan telah ditemukan survivor. Operasi tim SAR telah dinyatakan selesai. Luar biasa. Appreciate untuk teman-teman yang ada di SAR Bandung sama di Kabupaten Sumedang juga. Nanti boleh kali ya kayaknya Pak Deden kita ajakin ke sini. Bener, kita bikin podcast atau mungkin kita bikin cerita gitu kan, atau mungkin simulasi Adit hilang. Jangan dong ya. Saya sudah cukup hilang 3 bulan pernah. Oh iya? Hilang di mana lu? Ada sih di radio. Udah itu lewat. Ya, lewat saja ya. Lewat ya. Tidak usah dibahas. Cuman tetap sih kalau misalkan teman-teman mau mendaki, apalagi kalian adalah pendaki pemula gitu. Gue pribadi gue bukan orang yang suka ngedaki gunung gitu kan. Gue lebih suka pantai sebenarnya. Tapi kalau ngedaki gunung yang lain? Yang mana dulu kayak Galunggung mah gue suka aja, nggak apa-apa. Anda memancing Anda ya. Aduh. Ya kalau misalkan Gunung Galunggung mah masih oke lah, karena kan masih bisa naik tangga. Gitu. Jangan pakai motor. Pakai motor lah. Jangan lah. Kan
Nggak ke kawah, ke sebelum kawah kan? Iya, kita kan dari Gapura nih. Dari motor taruh situ, kita naik. Mati, jadi kita bos. mendaki. Itu mendaki. Tidak mangga saya mah. Gue kuat. Hah? Gue kuat. Ya lu suruh gua ngos-ngosan cuy. Ngos-ngosan. Jatuh nggak? Nah, untuk berita selanjutnya adalah ini nih. Ini sebenarnya yang berita-berita klasik yang sudah lumayan sering terjadi ya. Waduh, di bumi pertiwi kita. Bumi Pertiwi. Bumi Pertiwi. Udah kayak perkemahan gitu kan, Bumi Pertiwi tuh, Bumi ya. Patriot deh kalau gitu. Bumi Patriot. Eko dong. Patriot apa cuy? Allahu Akbar ya. Apa beritanya? Beritanya yang ada di kapol.id adalah Yoi. orang yang telah menghadiri syukuran yang harusnya apa ya, happy ending. Happy ending. Ya kan, syukuran. Jadi si orang yang sedang bersyukur itu kan memberikan sesuatu yang diberikan kepada kita untuk kita makan. Benar. Berarti kan happy ending, perut kenyang. Oh iya. Tapi betul. Santap nasi dus syukuran rumah warga. Santap nasi dus syukuran rumah warga Kawalu. 2 orang dirawat di RSUD. Waduh. Itu kenapa? Dari dulu ya. Iya. Gua kalau misalkan gua pengen ketawa kasih taunya. Makanya dari dulu kalau misalkan nyokap gue atau mungkin keluarga gue pengen syukuran, itu selalunya ngasihnya yang mentah. Duit ya? Entah duit, entah kayak misalkan kayak minyak, Indomie, terus sama kecap, telur, segala macam, beras gitu kan, sama sarden biasanya gitu kan. Daripada makanan yang udah jadi gitu, lebih well prepare ke situ sih. Ya, yang kan bisa dimasak manual lah ya. Bener, kalau misalkan yang emang makanan-makanan apa namanya yang udah kita masak tuh biasanya untuk keluarga aja. Ya. Jadi biar keracunan ya keluarga kita doang. Jangan juga dong. Aduh. Kacau. Baca di coba. Nah, jadi ini ada 29 warga, lebih tepatnya di Kawalu gitu ya. Jadi habis acara syukuran, kalau nggak salah di RT 4 RW 14 Kelurahan Kasamena Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, ini harus mendapatkan perawatan intensif dari RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya gitu cuy. Dan warganya juga yang tadi gue bilang, kalau untuk yang 29 itu udah dapat jalan berobat gitu ya. Udah kondisi berangsur membaik. Berobat jalan gitu. Nah, kalau untuk yang 2 orang ini harus intensif dirawat gitu kan. Kenapa ngeri sedap, bos. Waduh gitu kan. Jadi 2 orang ini masih mendapatkan perawatan. Ini langsung ada informasinya dari Kepala Dinas Kota Tasikmalaya. Kepala Dinas Kota Tasikmalaya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Kesehatannya ketinggalan cuy. Iya, yaitu Dokter Kamu kita. Waduh, Pak Uus Supangat. Supangat, bukan Uus yang sebelah ya? Bukan dong, bukan yang biasa aja ya. Bukan. Ini selalu Supangat. Yep, semangat gitu kan. Semangat gitu ya kalau Sunda ya. Jadi emang ada 150 orang yang berisiko karena nasi kotaknya ini atau mungkin nasi dusnya itu dibagikan ke warga yang datang ke syukuran gitu kan. Totalnya ada sekitar 150. Wow. Dan tim Puskesmas juga masih melakukan penyidikan juga nih. Kenapa? Penyelidikan? Bukan penyidikan. Oke, maaf saya yang salah. Penyelidikan ya teman-teman. Penyebab pasti dugaan keracunan, termasuk mengambil sampel makanan untuk dikirimkan ke laboratorium sebagai langkah penelitian lebih lanjut. Gitu. Tim di lapangan juga sudah melakukan kontak termasuk dengan pihak catering sebagai penyedia nasi dus. Betul banget. Jadi kalau misalkan kita mau dapat nasi dus, masukin di lab dulu sih. Satu-satu ini kira-kira at least kita tester dulu lah satu gitu. Untuk meminimalisir gitu kan. Keburu ini musya. Ya, tapi kan juga sih. Tapi kan ketika kita tester satu, at least yang sakitnya satu. Iya. Tetap aja dadal. Iya sih. Tapi ya solusinya sebenarnya yang paling gampang adalah cium dulu sih. Aja. Oh bukan. Mentahnya juga boleh kalau misalkan emang
itu mah gimana yang punya hajat gitu ya, atau mungkin yang syukurannya. Tapi kalau memang pengen makan ya coba dicek dulu gitu kan, apakah ada aroma gitu kan ya, aroma yang tidak diinginkan. Ya saya mencium bau-bau kebohongan. Jangan dong, dusta dong, itu bukan syukuran, namanya pendustaan. Makanya jangan kan, itu bau-bau yang mencurigakan, jangan lah ya. Itulah, dan ya karena kalau misalkan kita ngomongin soal makan emang sih suka kalap ya. Ya, apalagi kalau udah lapar mah, udah jadi hajar aja tuh. Ya lu ya, kalau lapar 3 piring habis bos. Ya karena berdua maksudnya. Ya karena tampungan guanya gede, gitu. Wajar aja. Lu kan 20 liter, kalau gue 5 liter gitu. Iya, motor bebek, motor sport lah, gitu. Beda ya. Motor sport. Tunggangannya beda cuy. Ini ya, motor yang belakangnya bawa kolbak. Motor sport itu ya, itu bukan motor sport itu motoran. Apa ya? Tidak dapat punchline-nya. Ya sudahlah ya. Itu. And the next berita selanjutnya. Ini yang aduh gimana ya? Soalnya terjadi juga di tetangga gue. Ada beritanya? Ada terjadi beneran gitu loh. Aduh, gue pengen bersin tapi nggak jadi. Gara-gara makan pedes ya seperti ini kan, ya. Kalau misalkan normalnya nih ya, kalau misalkan orang yang apa namanya lahiran atau hamil lah gitu kan, mengandung 9 bulan lah gitu kan, atau minimal prematur 7 atau 8 bulan. Yang nggak jauh, jangan begitu juga dong. Iya, kalau prematur kan itu masuk orang yang lahir prematur. Oh, prematur terus 7 bulan. Kalau gue sih aman. Nah, di angka bulan segitulah ya gitu kan. Tapi ini ajaib bos. Ini ajaib. Cuma 1,5 jam. 1,5 jam. 1,5 jam. Setengah jam cuy. Ngehamilin, ngelahirin. Nah, gitu loh. Dari jam berapa? Dari jam 8 sampai jam setengah 10. Gitu loh. Kerasaannya tuh. Coba deh lu bayangin di sebagai cowok nih, yang ceweknya ngelahirin 1,5 jam ya, tapi kaget dalam keadaan lu belum nikah. Jangan dong kalau kayak gitu. Pusing tuh pala. Iya, janganlah. Iya. Gitu. Tapi kalau ini kan udah menikah. Kan. Jadi ini kejadiannya ada di Puspahiyang gitu kan. Jadi warga kampung Mandalasari, desa Mandalasari, Kecamatan Puspahiyang, Kabupaten Tasikmalaya ini mendadak menjadi heboh gitu loh. Kenapa? Karena anak ketiga dari pasangan Ibu Heni dan Pak Erik ini lahir tanpa proses kehamilan secara normal dan ya tadi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Berasa kayak proklamasi tau. Gila. Singkat, padat dan jelas. Ini lahir proklamasi namanya ya. Dengan tempo yang sesingkat-singkatnya dan membuatnya yang singkat-singkat juga. Tahu-tahu brojol aja ya. Terus kata kakeknya pun katanya ketika ditanya, memang ajaib kan? Ajaib kan? Seneng lagi kakeknya. Kayaknya nggak gitu deh. Ini intonasinya nadanya bukan itu. Enggak kayak gitu. Kita coba cari yang enak. Kalau gue kan tadi memang ajaib Kang. Kalau itu kan excited. Coba gini, memang ajaib Kang. Nah, itu lebih lumayan lah ya. Agak memaksa sih. Coba deh. Kalau misalkan pakai bahasa Sunda mungkin lebih bagus. Ya kan emang ajaib Kang. Nah, ajaib. Kenapa kalau kita ngomong Sunda pasti ya emang ajaib gitu. Kepala sih kenapa harus gitu? Udah bawaan gitu mah ya. Udah ibaratnya udah rules-nya seperti itu. Kalau misalkan memang ajaib. Nothing happen men. Kalau misalkan memang ajaib. Ya kan? Nah, jadi Ibu Heni ini awalnya nggak ngerasain yang namanya hamil gitu dan kan, merasa tidak terlihat hamil gitu, kayak orang biasa aja gitu. Biasa aja. Ini kayak gua gitu kan, badannya biasa aja. Ini mah bukan hamil. Jangan dikeplak juga dong. Waduh, kacau loh ya. Dan kalau untuk ngomongin soal kandungannya juga gitu kan,
Jadi memang yang tadi gue bilang gitu kan, 1,5 jam dari jam 8 sampai jam setengah 10 malam, gile. Jadi si Ibu Henny ini mulai mengaku sakit sekitar pinggang itu sekitar jam 8 malam dan lahir si bayi sekitar jam 10 malam. Jam setengah 10 ya? Nah, setengah 10. Berarti usia kandungan hingga lahir dengan sehat itu hanya butuh waktu 1,5 jam saja. Tapi agak bingung sih gue. Tapi apakah emang ya kalau misalkan hamil kan pasti secara normal ya, gitu kan pasti badannya membesar gitu kan. Terus juga pasti akan ada berasa pegel atau mungkin segala macam. Ya secara fisik kelihatan lah gitu. Fisiknya kelihatan gitu kan, agak hamil ya, sedikit gitu kan. Tapi kejadian yang sama ini terjadi juga di tanggal gue. Oh iya? Ada juga kayak gitu. Serius? Berapa jam? Kalau berapa jamnya gue nggak tahu ya. Cuman ketika si ibu ini ngelahirin itu sehari, bahkan sebelumnya tuh dia nggak kelihatan kayak perutnya gede. Dia kayak orang-orang hamil pada umumnya lah gitu. Nggak ada. Atau emang karena perutnya gede? Nggak juga. Nggak juga. Cuman ya semok lah. Ya gitu kan. Terus pas nggak ada angin, nggak ada hujan ketika anaknya lahir, heboh satu kampung gitu. Ya iyalah, kita tiba-tiba. Bahkan ketika si ibunya nggak ketahuan hamil kan, dia makan sama minumnya nggak dijaga gitu. Maksudnya kayak makan pedas, kayak minum-minuman yang disaset segala macam kayak gitu-gitu lah. Ya nggak apa-apa minuman yang disaset juga. Ya jangan lah harusnya. Susu saset kan minuman berenergi gitu loh maksudnya. Soalnya kan dia kayak ikutan senam. Oke. Bentar, pertanyaan gue adalah minuman berenergi emang ada yang saset? Ada. Apa? Yang lembar tangan. Oh, itu yang rosa ya? Oh iya benar. Ada. Benar. Cuman ya tahu. Cuman nggak tahu gimana. Mudah-mudahan si anaknya Ibu Hen ini nggak sama kayak ini. Gue bukan nggak sama, maksudnya kayak gimana sih? Kayak sifatnya itu jauh gitu loh. Hiperaktif gitu kan dari ibu sama bapaknya pun nggak ada yang kayak gitu. Dari mulai kayak nangis tuh kan, orang nangis ya biasa lah ya. Sendu gitu gimana gitu. Ini mah teriak-teriak ngeluarin bahasa, itu disensor. Itu disensor ya. Itu dikeluarin bahasa-bahasa kayak gitu semua. Jadi kayak misalkan ketika dia si anaknya mau apa, ya hari itu harus ada gitu. Waduh, berat sih. Sekarang anaknya udah TK. Tapi semoga untuk nanti Ibu Henny sama Pak Erik untuk anaknya jangan seperti ini. Jangan ya. Cukup Wiki aja yang nanti dikomenin ya sama tetangganya. Gua mau bukan orang sini, jadi nggak tahu ya. Aman lah. Betul. Nah, tapi yang bikin penasarannya adalah pas lagi ditanya gitu kan sama si dokter yang memeriksa si kondisi bayi ajaib ini gitu kan pada hari Senin tanggal 20 kemarin gitu kan. Dan dia itu menolak untuk kayak ngasih keterangan gitu kan. Jadi si dokternya bilangnya cuma ya buat soal yang kayak gitu bukan urusan saya, coba tanya ke kepala puskesmas Pepayang katanya gitu. Dan dari kita penasaran seperti apa penjelasannya dari kepala puskesmas Puspahiyang dan kita langsung panggilkan. Ya udah, langsung aja kita panggilkan ini dia kepala puskesmas Puspahiyang. Ya, halo Pak. Oh nggak ada ya? Oh, ternyata kita di prank rupanya kawan-kawan. Nanti via Zoom ya. Nanti kita bikin webinar kenapa ini ya. Permasalahan seperti ini kenapa gitu kan. Nah, kalau misalkan cuma itu kan dari sisi dunia medis gitu kan. Dunia medis. Tapi gue sempat baca beberapa cerita-cerita horor atau klinik gitu kan. Ada yang namanya transfer janin. Gitu loh. Udah digital ya, saya lagi janin ya. Nggak ada lah bayi tabung kayak gitu sekarang mah ditransfer lo. Ya ampun. Jadi kayak apa itu ya? pakai banking mana? Pakai ini airdrop. Waduh, ada barcode nih kayaknya. Ada.
Cuma di sininya di udel. Tapi serius katanya ada kayak apa ya? Jadi kalau misalkan mungkin gue nggak tahu ini ceritanya asli apa enggaknya kan kita juga berdua nggak tahu ya karena gue cuman baca dari beberapa artikel dan cerita gitu ada. Jadi kayak semisal lu punya istri nih, tapi lu nggak istilahnya udah beberapa puluh tahun nih kan, dan lu nggak dikasih anak atau momongan gitu ya. Nah itu kayak yang ada orang yang pilihannya ada dua, lu mau ngadopsi, kalau nggak lu transfer. Itu kalau di cerita itu ya. Iya. Jadi kita misalkan lu sama istri lu datang ke suatu daerah gitu kan, terus ketemu sama smart people. Orang pintar kan. Smart people itu orang pintar. Siap. Followersnya Om Deddy ternyata seperti itu. Allahu Akbar. Nah, abis itu kayak yang ditanya, jadi si dukunnya orang pintarnya ini tuh kayak ya orang pintar kan diem pun raganya mah kemana gitu ya. Jadi diem masuk angin aja. Orang pintar iklan dulu di sini. Oke. Nah abis itu dia kayak berdiskusi sama makhluk astral gitu. Jadi ada kurirnya, yaitu yang berupa makhluk itu. Gitu. Yang merah apa yang biru nih? Putih. Cewek. Kilat nih ya. Oke, transfer tanya. Jadi kayak yang kalau misalkan di secara gambaran umumnya adalah ketika lu misalkan pengen, jadi si smart people itu nyuruh makhluk itu buat nyari orang yang lagi hamil, entah itu dari umur 4 bulan atau berapa bulan. Jadi si istilahnya kalau gambaran simpelnya anak yang dalam perutnya itu diambil, dipindahin ke rahim si ibu yang pengen punya anak itu. Nah besoknya ketika si ibu aslinya yang hamil itu langsung kempes. Nggak ada pendarahan, nggak ada apa, tiba-tiba udah aja kempes gitu aja, udah lenyap gitu kayak gitu aja. Kalau gue sih belum percaya karena gue belum pernah lihat langsung. Ya gue juga percaya nggak percaya karena itu kan cerita. Ya itu mah cerita, tapi ya yang jelas kalau misalkan memang ada gitu kan, bukan maksudnya transfer gitu kan. Gue nggak tahu nominalnya berapa itu yang ditransfer gitu kan. 3M lah. Dodol. Tapi yang jelas sih kalau masalah yang kayak gini ya ini unik sih ya. Uniquely mungkin ada di Indonesia aja gitu. Nggak tahu kalau untuk di luar negeri ada nggak sih kayak gini gitu kan. Dan nggak ada deh. Dan mungkin di sana makhluk-makhluknya kan pada keren. Kayak Dracula, punya jubah di kastil. Gak ada smart people ya. Adanya apa ya? Exorcism. Kayak yang di film-film itu loh. Aku nggak tahu tuh. Ya, pakai audio gitu, pakai visual gitu ya. Iya. Kalau di sana kan lebih apa namanya? Bikin podcast di kayaknya. Tiba-tiba ada the power of exorcism. Waduh. Tapi ya itulah teman-teman, kalau misalkan emang ini sesuatu yang tadi gue bilang uniquely yang ada di Indonesia gitu kan, entah itu mistis, entah itu memang bisa dimalarkan secara logika, mungkin ada untuk medisnya itu seperti apa, cuma kan kita nggak tahu, kita kan bukan di bidangnya gitu, jadi betul karena kita hanya membawakan berita. Dan anyway, pastinya thank you banget buat Kapol.id yang udah support untuk konten kita, berita-beritanya terkeren yang ada di Priangan Timur atau mungkin yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen mencari yang namanya berita terupdate di Priangan Timur, langsung aja ke sini gitu. Linknya ada di bawah. Yoi, langsung datang ke Kapol.id gitu kan. Dan pastinya tungguin terus untuk konten-konten kita setiap minggunya ngebahas soal berita-berita update di Kapol.id bareng sama teman-teman dari Gas Apol. Agak ya anak cyber. Cyber ya. Saya salah ngomongnya. Dan jangan lupa like and subscribe juga. Terus juga jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya biar kalian tahu atau mungkin kalian bisa langsung nonton kalau misalkan kita udah upload videonya. Oke, dan kita pamit. Sampai ketemu di next video berikutnya. Gua Pacin. Gue Kidut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bye. Bye bye.